Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Utami dengan NIM 210.204.5016. Pada video kali ini, kita akan membuat rangkaian keep, timer, counter, divu, divd, dan compare. Untuk rangkaian pertama, kita akan membuat rangkaian keep. Keep adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk menjaga atau mengunci alamat yang telah ditentukan. Pertama-tama kita akan membuat atau menggunakan kontak NO dengan alamat 00. Kita namai dengan tombol start. Selanjutnya kita akan menggunakan keep. Keep kita namai sebagai maaf. Selanjutnya kita buat tombol NO lagi di sini dengan alamat 0001. Kita namai dengan stop. Setelah itu kita tambahkan kontak NO lagi. Kita berikan, mohon maaf di sini, kita selanjutnya kita buat kontak NO lagi di sini. Kita namai dengan keep. Dengan alamat W00 keep. Oke, dengan output kita berikan dengan alamat 100.00. Ini kita berikan output dengan alamat 100.00 dan kita namai dengan Oke, di sini sudah jadi instruksi keep-nya seperti ini. Selanjutnya, instruksi keep ini kita akan gunakan untuk menyalakan lampu. Kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, ketika tombol start ini ditekan, maka akan mengaktifkan kontak bantu W00, dan pada saat stop ini ditekan, maka akan mematikan kontak pada W00 yang kita gunakan sebagai kontak bantu, sehingga lampu di sini juga akan mati. Kita off-kan. Kita on-kan. Di sini kita off-kan. Kita tekan kembali start-nya. Nah, maka di sini akan aktif kembali dan lampu juga akan menyala kembali.
Selanjutnya, rangkaian kedua yaitu timer. Yang pertama, kita akan menggunakan kontak NO dengan alamat 000. Kita namai sebagai start. Selanjutnya, kontak NC dengan alamat 001 kita namai dengan stop. Selanjutnya, outputnya kita menggunakan internal relay dengan output 1. Kita namai output 1 atau output 1. Selanjutnya di sini kita memberikan kontaknya, yaitu kontak NO dengan port 1. Kita sambungkan ke sini. Kita gunakan port 1 lagi. Port 1 dengan selanjutnya kita akan berikan timer dengan waktu 5 detik. Selanjutnya di sini kita akan membuat kontak NO lagi, P0, dengan timer 1. Oke, kita akan gunakan timer ini nanti untuk menghidupkan sebuah lampu. Kita akan memberikan output dengan alamat 100.00. Kita namai dengan lampu. Oke, setelah rangkaiannya jadi, kita akan simulasikan. Jadi secara prinsipnya itu ketika waktu kita menekan tombol start yang ini, maka internal relay akan menyala dan akan menghidupkan timer setelah waktu yang telah disetting. Nah, kita tadi setting di sini selama 5 detik, maka timer akan hidup dan akan menyalakan lampu ini. Oke, kita akan coba simulasikan. Nah, kita tekan tombol start. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lampunya akan menyala sesuai dengan waktu tadi, yaitu 5 detik. Selanjutnya kita tekan tombol stop untuk mematikan lampunya. Nah, lampunya sudah mati. Kita tekan kembali. Dulu di sini. Off. Off. Coba tekan start. Kita on kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lampunya menyala sesuai dengan waktu yang telah kita atur sebelumnya, yaitu 5 detik. Kita matikan dengan menekan tombol stop on. Ya, lampunya akan mati. Baiklah, selanjutnya kita ke rangkaian ketiga, yaitu counter.
Counter adalah sebuah perintah penghitungan nilai. Nah, counter di sini akan menghitung, misalkan untuk mendapatkan input 1, dia akan menghitung 1. Terus ketika dia ingin mendapatkan input 2, dia akan menghitung 2. Ketika dia akan ingin mendapatkan input 3, dia akan menghitung 3. Nah, di sini kita akan setting di nilai berapa. Misalkan kita setting di nilai 3, maka 3 kali input, maka counter ini atau counter akan aktif atau bekerja. Pertama-tama kita akan menggunakan tombol NO dengan alamat 00. Kita namakan sebagai input counter. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan atau kita akan ketik di keyboard yaitu CNT spasi 00 pagar 3. Karena di sini saya akan menggunakan sebanyak 3 kali. Kita enter. Selanjutnya kita akan menggunakan kontak NO lagi dengan alamat 001. Kita namai sebagai reset counter. Kita sambungkan ke sisi sini. Selanjutnya, kita akan membuat atau menambahkan kontak NO lagi dengan alamat C0. Kita namai sebagai counter 1 seperti yang di atas tadi. Nah, outputnya di sini kita akan menggunakan sebagai lampu. Outputnya dengan alamat 100.00 kita namai lampu. Nah, setelah rangkaiannya sudah jadi, kita akan mensimulasikannya. Oke. Nah, di sini tadi kita menggunakan angka 3, maka lampu akan menyala ketika input ini diberikan sebanyak 3 kali. Nah, lampunya akan menyala ketika sudah 3 kali diberikan pada input. Kita matikan. Maaf, salah. Lampunya ini akan tetap menyala karena dia mempertahankan posisi data atau value nilai yang ada dalam counter ini. Nilai yang ada dalam counter ini akan tetap dijaga walaupun tidak dimasukkan sumber pada inputnya. Bagaimana cara mematikan lampu ini? Maka dengan cara kita reset pada tombol ini. Nah, lampunya akan kembali ke posisi awal dan set value-nya akan kita hitung mundur lagi dari 3. Dan lampu 1 akan mati karena kontak ini atau kontak semuanya akan mati. Rangkaian selanjutnya adalah differential up dan differential down. Differential up itu adalah instruksi yang bekerja hanya dalam sesaat pada awal saat terjadi perubahan kontak. Sedangkan differential down itu merupakan instruksi yang bekerja hanya dalam sesaat pada akhir saat terjadi perubahan kontak.
Langsung saja di sini kita akan menggunakan kontak NO dengan alamat 00. Kita tulis sebagai puspatan 1. Selanjutnya kita akan memanggil divu. Kita tulis divu atau kita namai sebagai divu. Selanjutnya di sini kita akan memanggil divunya dengan 10.00 divu. Kita akan memberikan preset dengan kotak NC alamat 002. Kita namai dengan puspatan 3. Kita berikan output 100. Kita namai sebagai lampu hijau. Karena di sini nanti akan bekerja sesaat, jadi mungkin nanti akan tidak kelihatan. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengunci. Di sini kita berikan pengunci dari lampu hijau. Selanjutnya, kita tidak akan langsung mensimulasikannya. Kita ke differential down dulu. Kita gunakan kontak NO dengan alamat 001. Kita tulis sebagai puspatan 2. Selanjutnya kita akan mengetik di keyboard div D 001 div D. Oke, selanjutnya kita akan memanggil div D-nya di sini. Div D. Kita berikan kontak NC lagi 002. Terus kita namai sebagai puspatan 3 juga. Dan untuk outputnya dengan 01 kita namai lampu merah. Kita berikan pengunci juga di sini 101 lampu merah. Oke. Setelah rangkaiannya sudah selesai, kita akan mensimulasikannya. Nah, ketika puspatan ini kita tekan, maka lampunya akan langsung menyala. Ini tidak akan kelihatan bekerja karena satu cycle itu sangat cepat, tapi dibuktikan dengan lampu hijau menyala. Nah, ketika ini kita
off-kan atau lepas, lampunya akan tetap menyala karena tidak akan ada pengaruh karena dia sudah mendapatkan sumbernya sendiri dari kontak 100.00 ini. Nah, sedangkan untuk differential down-nya itu merupakan kebalikan dari differential up. Jadi ketika PB2 ini kita tekan, dia tidak akan langsung men-trigger. Dan ketika saya cabut, lampunya akan menyala. Jadi lampunya itu baru bisa menyala ketika kita tekan push buttonnya, lalu kita lepas, baru lampunya akan menyala. Selanjutnya, rangkaian yang terakhir yaitu kita akan membuat rangkaian compare. Rangkaian compare ini merupakan instruksi yang membandingkan antara suatu nilai dengan nilai tertentu, alamat dengan alamat, ataupun nilai dengan alamat. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan tombol NO sebagai atau untuk mengaktifkan rangkaian. Kita berikan alamat 00, start. Nah, untuk resetnya kita gunakan kontak NC dengan alamat 001, stop. Setelah itu kita berikan output 100.00. Kita tulis sebagai tidak usah, kita langsung saja di sini kita berikan pengunci 100. Selanjutnya untuk compare-nya kita langsung ketik cmp spasi D1 spasi D2. Berikan dulu di sini. Lalu setelah itu cmp D1 D2. Oke, setelah itu kita langsung tarik ke bawah di sini. Ini kita menggunakan kontak NO. Kita menggunakan pilihan, di sini banyak pilihan. Nah, di sini kita akan memilih PLT atau less than, yang berarti ketika D1 lebih kecil dari D2, maka outputnya nanti akan menyala. Kita berikan output 100.01.
sini 100,1. Oke, untuk pilihan selanjutnya di sini kita akan pilih PGT atau greater than, yang berarti jika D1 lebih besar dari D2, maka outputnya akan menyala. Kita berikan output juga. Outputnya di sini dengan alamat 100,02. Oke, kita tambah di bawah. Di sini kita pilih yaitu equal. Yang berarti jika nilai D1 dan 2 sama, atau D2 dan D1 itu memiliki nilai yang sama, outputnya akan menyala. Nah, di sini kita juga akan berikan output dengan alamat 100,03. Setelah rangkaian ini sudah kita kerjakan, maka selanjutnya adalah kita akan mensimulasikannya. Kita tekan ini. Oke. Kita aktifkan dengan menekan tombol start. Nah, dapat dilihat di sini dengan alamat 100,03 itu akan langsung menyala, yang berarti bahwa di sini nilai antara D1 dan D2 itu sama, yakni 0. Nah, tadi kita di sini lepaskan. Oke. Bagaimana jika nilai D1 ini kita ubah menjadi, misalkan kita ubah menjadi 4. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah output dengan alamat 100,02 ini akan menyala. Yang berarti di sini bahwa D1 itu nilainya lebih besar dari D2, sehingga greater than ini akan terhubung dan menyebabkan output dengan alamat 100,02 ini menyala. Selanjutnya kita coba ubah di D2-nya, kita beri nilai, misalkan kita berikan nilai 6. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi yaitu output dengan alamat 100,01 akan menyala. Karena di sini nilai D2 lebih besar dari nilai D1. Bagaimana jika kita mengubah D1 menjadi 6? Yang akan terjadi yaitu output dengan alamat 100,03 akan menyala, yang berarti itu equals-nya terhubung karena nilai D1 sama dengan nilai D2 yaitu 6. Nah, bagaimana caranya untuk mematikan? Tinggal kita tekan di sini, kita berikan nilai 1 yang berarti kita menekannya. Nah, rangkaian akan terputus. Kita berikan nilai 0 yang berarti kita melepaskannya. Oke, mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.